Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang kebudayaan yang kami hormati Ibu Profesor Insinyur Windu Nuryanti, M.Ars PhD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Ibu Hajah Herawati Budiono. Yang kita hormati Ibu Lis Yuskiantoro, Ibu Angelina Mangindaan, Ibu Ani sebagai ketua dari Masyarakat Kulintang Indonesia, Pak Arif Rahman dari Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan para hadirin semua yang sempat hadir pada sore hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kita bisa bertemu pada sore hari ini bersama Ibu Herawati Budiono dan seluruh hadirin yang sangat kami muliakan ini untuk bisa mengikuti lomba dan festival kulintang nasional yang tadi Ibu Lis sudah menyampaikan betapa antusias dari masyarakat di seluruh Indonesia dengan mengirimkan berbagai kelompok-kelompok kulintang dengan segala macam versi dan jenisnya. Sampai dengan saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencatat ada 4.000 lebih dari warisan budaya tak benda seperti musik tradisional, tari-tarian, upacara-upacara, festival, kuliner, tata boga, dan termasuk juga adalah busana yang kita ketahui amat sangat beragam dan beraneka. Dari 4.000 tadi yang sempat dicatat oleh seluruh kantor-kantor UPT kita di seluruh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan pada tahap pertama, yaitu pada tahun yang lalu ada 70 lebih yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Dan salah satunya adalah musik kulintang. Telah 2 tahun ini di Kemendikbud kami mengembangkan sistem pencatatan baik yang sifatnya tak benda maupun yang sifatnya benda. Tadi ada 4.000 lebih yang sifatnya tak benda dari seluruh Nusantara, sedangkan yang sifatnya benda seperti candi-candi, bangunan-bangunan lama, kota-kota dan kawasan-kawasan kota lama, termasuk juga monumen dan artefak-artefak dalam koleksi dalam museum, kita memiliki 65.000 lebih. Dan dari jumlah tersebut sekarang ini kita memiliki 15 yang sudah tercatat sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Jadi kita bisa membayangkan kalau dari 65.000 dan 4.000 tadi baru 15 yang tercatat oleh UNESCO, dan setiap tahun
itu kalau kita bisa mendapatkan satu pengakuan sudah sangat luar biasa, maka berapa ribu tahun lagi semua tadi bisa tercatat oleh UNESCO. Oleh karena itulah di dalam rangka melindungi hak cipta dari semua warisan budaya yang kita miliki tadi, Kemendikbud melakukan pencatatan nasional, terutama sekali untuk menghindarkan segala macam bentuk klaim-klaim dari para negara tetangga yang selama ini sering kita hadapi dan kita dengar. Oleh karena itulah maka pencatatan ini penting sekali, karena begitu sudah dicatatkan menurut Undang-Undang Hak Cipta, maka ini sudah terlindungi. Dengan demikian, maka karena di beberapa kasus kita dihadapkan kepada seperti misalnya banyak sekali tradisi-tradisi kita, warisan-warisan budaya tak benda kita yang penciptanya bukan perseorangan, yang penciptanya adalah komunitas. Sehingga menurut Undang-Undang Hak Cipta tersebut, apabila penciptanya adalah komunitas, maka negara wajib melindunginya. Oleh karena itulah, maka tadi tahap pertama adalah pencatatan. Kemudian dari pencatatan tadi kita melakukan penetapan. Jadi penetapan ini adalah dari sekian ribu tadi yang berhak mendapatkan atau layak menjadi warisan budaya nasional. Karena pencatatan dari warisan budaya nasional ini juga menjadi prasyarat di dalam pengajuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itulah kami semua menginginkan sekali, dan saya yakin dari Pinkan, dari masyarakat Kulintang Indonesia telah bekerja sangat keras untuk bisa bersama-sama berupaya segera mungkin mengajukan dokumen pengusulan menjadi warisan budaya dunia tak benda kepada UNESCO. Kita tahu bahwasanya itu semua memerlukan upaya-upaya yang tidak ringan, pembentukan tim dan juga kesabaran di dalam rangka menjalin komunikasi dengan UNESCO, memberikan permintaan-permintaan barangkali yang belum memenuhi kriteria-kriteria yang saya yakin seluruh masyarakat Kulintang Indonesia, Pinkan dan sebagainya mampu dan memiliki kapasitas untuk melakukan itu semua. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus serta mendampingi dan mengawal jangan sampai pengusulan tersebut tidak berhasil. Sebagaimana kita ketahui Ibu dan Bapak sekalian, pada tahun ini kebetulan pada bulan November sidangnya Indonesia telah mengirimkan Taman Mini Indonesia Indah untuk bisa disetujui ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya nanti pada bulan November kita bisa berhasil mendapatkan satu penetapan lagi, menyusul dari ke-15 yang sudah ditetapkan. Saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami ke-15 tadi. Kalau yang tak benda seperti misalnya saja ada batik, angklung, wayang dan seterusnya. Kemudian untuk yang benda ada Borobudur, Prambanan, Komodo, kemudian Taman Lawrence, hutan tropis basah di Sumatera dan lain-lain sebagainya. Yang baru-baru saja beberapa tahun yang lalu adalah Noken, budaya rajut dari Papua, juga sudah mendapatkan penetapan, dan itu semua adalah menjadi kebanggaan kita bersama. Karena setelah ditetapkan oleh UNESCO artinya dunia ikut memiliki, sehingga kalau nanti ada penurunan kualitas, ada gangguan-gangguan yang
akan mengurangi makna dari pelestarian warisan budaya tersebut, maka UNESCO akan memberikan surat-surat teguran, surat-surat peringatan agar pemerintah Indonesia tidak lalai di dalam menjaga warisan budaya yang sudah tidak hanya dimiliki oleh Indonesia namun dimiliki oleh dunia tersebut. Ibu bapak yang kami hormati, dulu 1 tahun kita masih bisa mengajukan 3 item, namun sejak 2 tahun yang lalu maksimum hanya dibatasi 1 saja pengusulan. Oleh karena itulah kita masih memerlukan perjuangan-perjuangan yang berat untuk bisa mengembalikan kembali policy atau kebijakan dari UNESCO menerima pengusulan dari tiap-tiap negara lebih dari 1. Karena kita sadari bahwa Indonesia negara yang sangat besar, kekayaan budayanya sangat kaya, dan untuk itu tentu kita berhak untuk mengusulkan lebih dari 1. Para hadirin yang saya muliakan, Ibu Herawati Budiono yang kami banggakan, saya kira sore ini adalah sore yang sangat penting sekali karena penetapan pemenang lomba ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Mudah-mudahan dengan ini nanti Kemendikbud bisa memasukkan ke dalam kurikulum sehingga kulintang masuk sekolah bisa menjadi kenyataan. Karena pada saat batik diterima sebagai warisan budaya dunia, di Pekalongan sekarang batik sudah masuk di kurikulum sekolah. Oleh karena itulah mudah-mudahan dengan warisan-warisan budaya dunia ini masuk ke sekolah, maka jaminan bahwa itu akan lestari, jaminan bahwa itu akan diwarisi oleh para generasi muda akan menyebabkan kita semua bangga. Para hadirin yang kami muliakan, saya kira kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan sore ini nanti akan bisa menjadi sore yang sangat bermanfaat bagi berkembangnya musik kolintang di seluruh Nusantara. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan beberapa penyerahan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Herawati Budiono berupa penyerahan Piala Bergilir Ibu Negara 2014 kepada pemenang pertama Lomba Ensemble Musik Kulintang Kayu 2014 kategori kelompok ibu-ibu dari Kemuning Putih. Selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada tokoh kulintang Indonesia, yaitu Bapak Alfred Sundah. Disilakan. Bapak Alfred Sundah adalah pelaku sejarah pembuatan alat musik kolintang dan sekaligus seniman, pemain yang membawa musik kolintang keluar dari Minahasa menuju Jakarta dan Belanda pada tahun 1969 dan 1980-an. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Maria Magdalena Titi Sudarwati Juwono. Ibu Raden Ayu Maria Magdalena Titi Sri Sudarwati Juwono, biasa dipanggil Bunda Joko, dalam kapasitasnya sebagai istri Duta Besar Indonesia
dan berkuasa penuh telah membawa dan memperkenalkan musik kolintang ke dunia internasional, dan beliau membentuk perkumpulan ikatan pelatih yang membina kolintang di DKI Jakarta dan ditetapkan organisasi IPMKJ dan BKPMK sebagai lembaga tingkat provinsi dan DKI Jakarta. Dan terakhir, Bunda Joko adalah salah seorang dari 14 orang deklarator Pingkan Indonesia. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis sumbangan 1 set alat musik kolintang Pingkan Indonesia kepada Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung yang akan diterima oleh Rektor Sekolah Tinggi Seni Indonesia Ibu Dr. EN Herdian. Selanjutnya kami undang Ibu Hajah Herawati Budiono untuk menyerahkan piala bergilir Ibu Negara 2014 didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Pingkan dan Ketua Panitia Penyelenggara, dan juga Ibu EE Mangadiaan. Kami persilakan menuju pentas. Selanjutnya kepada Bapak Alfred, dan kemudian kepada Ibu EN Herdian. Penyerahan penghargaan kepada tokoh kolintang Indonesia Bapak Alfred Sunda. Kemudian kepada Ibu Maria Magdalena Titi Sudarwati Juwono. Kemudian kepada Ibu Dr. EN Herdian. Dan selanjutnya penyerahan vas bunga kristal dari Ibu Hajah Herawati Budiono kepada Ketua Dewan Pingkan Indonesia Ibu Lis Purnomo Yusgiantoro. Ibu Hajah Herawati Budiono berkenan sebagai tanda dukungan insan-insan kolintang di seluruh Indonesia, sebagai tanda dukungan untuk terdaftarnya kolintang di UNESCO. Kepada para penerima kami persilakan kembali ke tempat semula.